Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sintaksis yang beranggotakan saya sendiri, Desi Nurbaiti, NIM 18010400212. Dan ada juga rekan-rekan saya yang bernama Dela Rahmadita 1940, Indah Lestari 1942, Vita Tri Utami 1929, Muhammad AP 1938. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang klausa. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian klausa. Yang kedua, ciri-ciri klausa. Yang ketiga, jenis-jenis klausa. Dan keempat, perbedaan klausa dan kalimat. Dan yang terakhir yaitu hubungan makna antar klausa. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian klausa. Klausa menurut Kridak Laksana 2008 halaman 111 adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Dengan demikian, klausa dapat pula dikatakan sebagai kalimat dasar. Kalimat dasar merupakan kalimat deklaratif yang memiliki struktur prediksi Stoutswell dalam Polwa 1989 halaman 39. Klausa dapat dianalisis berdasarkan 3 dasar. Yang pertama, berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. Yang kedua, berdasarkan kategori kata atau frasa yang mempunyai unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, berdasarkan makna unsurnya. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri klausa akan disampaikan oleh rekan saya. Ciri-ciri klausa. Di sini terdapat ciri-ciri klausa menurut Bayhaqi tahun 2008. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam klausa terdapat satu predikat, tidak lebih, tidak kurang. Yang kedua, klausa dapat menjadi kalimat jika kepadanya dikenai intonasi final. Yang ketiga, dalam kalimat berular, klausa merupakan bagian dari kalimat. Yang keempat, klausa dapat diperluas dengan menambahkan atribut fungsi-fungsi yang belum terdapat dalam klausa tersebut, selain dengan menambahkan konstituen atribut pada salah satu atau setiap fungsi sintaksis yang ada. Saya Dela Rahmadita, NIM 40 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Umpamanya, klausa nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani, yang masing-masing hanya dengan diberi intonasi final sudah menjadi kalimat mayor. Yang kedua, klausa terikat biasanya dapat dikenali dengan adanya konjungsi subordinatif di depannya. Umpamanya klausa terikat ketika kami sedang belajar, seperti dalam kalimat dia pingsan ketika kami sedang belajar. Konjungsi subordinatif adalah salah satu jenis kata penghubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, klausa ataupun kalimat yang memiliki kedudukan yang tidak setara atau sederajat. Selanjutnya, klausa berdasarkan kategori unsur segmental. Ada 5, yaitu klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektiva, klausa adverbial, dan klausa preposisional. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verbal. Misalnya, klausa nenek mandi, kakek menari, sapi itu berlari, dan matahari terbit. Sedangkan klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frase nominal. Contohnya, ayahnya seorang guru. Dan klausa adjektiva adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektiva, baik berupa kata maupun frase. Unsur wajib klausa ini adalah subjek dan predikat. Contohnya,
Anak itu cerdas sekali. Yang keempat, klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa ada adverbis. Contohnya klausa bandelnya teramat sangat. Yang kelima, klausa preposisional adalah klausa di mana predikatnya merupakan suatu frasa preposisional. Contoh, ibu ke pasar setiap hari Minggu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vita Triutami NIM 29 akan menjelaskan mengenai perbedaan antara klausa dengan kalimat. Ciri-ciri yang membedakan antara klausa dengan kalimat yaitu klausa merupakan gabungan dua kata atau lebih. Sedangkan kalimat merupakan satu kesatuan gabungan antara kata, frasa maupun klausa. Kalimat ini merupakan suatu pernyataan yang di dalamnya memiliki makna tertentu. Klausa tidak memiliki pola intonasi akhir dan tanda baca. Sedangkan kalimat memiliki pola intonasi akhir, biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda baca titik. Klausa memiliki pola unsur yang membangunnya yaitu subjek dan predikat. Sedangkan kalimat memiliki pola unsur yang membangunnya yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap. Klausa ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat, karena klausa memiliki predikat apabila ditambah dengan huruf kapital di depannya dan diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda baca titik, maka akan menjadi sebuah kalimat utuh. Sedangkan kalimat di dalamnya terdapat sebuah klausa. Nama saya Indah Lestari, NIM 1901040042. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klausa, yaitu hubungan makna antar klausa. Hubungan makna antar klausa sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan makna antar klausa koordinatif dan hubungan makna antar klausa subordinatif. Hubungan makna ini mengandung makna yang sesuai dengan konjungsi yang digunakan. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai hubungan koordinatif. Hubungan koordinatif menurut Hasan 386 tahun 2000, hubungan antara klausa-klausanya tidak menyangkut satuan yang membentuk hierarki, karena klausa yang satu bukanlah konstituen dari klausa yang lain. Hubungan koordinatif antar klausa adalah hubungan antar klausa dalam kalimat yang menyatakan hubungan setara. Dalam suatu hubungan koordinatif, hubungan makna antar klausa dalam sebuah kalimat dapat berupa hubungan penjumlahan, hubungan perlawanan, maupun hubungan pemilihan. Kemudian yang kedua adalah hubungan subordinatif. Hubungan subordinatif ini hubungan makna yang dalam sebuah kalimat dapat berupa hubungan waktu, syarat pengandaian, tujuan, konsesif, perbandingan, penyebab, hasil, cara, alat, komplement, atribut, dan pembandingan. Kalimat majemuk subordinatif atau biasa disebut kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk subordinatif adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Hubungan makna dalam hubungan antar klausa secara subordinatif terdiri dari hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, atributif, dan potatif. Hubungan subordinatif antar klausa yaitu hubungan antar klausa dalam kalimat yang pola-polanya tidak sederajat. Klausa yang satu berperan sebagai klausa utama dan klausa lainnya merupakan klausa subordinatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.